Jadi sholat itu wajib hukumnya jika kita beragama Islam. Nah, Ibu harap besok semuanya sholat subuh, oke? Iya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa seperti biasanya untuk memudahkan kita dalam menerima materi yang nantinya kita akan pelajari. Silakan ketua kelasnya dipimpin teman-teman. Sebelum kita belajar, saya masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Allah tabaraka dan aku dengan mudah. Amin. Ibu absen dulu nak. Ya, Ibu sebut namanya, silakan angkat tangan. Nabila, Fatimah, Fitri Ramadan, Muhammad Aksai, Muhammad Alif, Muhammad Fauzan, Muhammad Firas, Muhammad Sakir, Syarif, Yasdan, Fadil, Alvina, oke, hadir semua hadir. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hafal lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Hafal. Oke, jadi kita bernyanyi dulu ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pastinya ya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bina bersama. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kekuatan dan tantangan keberagaman. Kemarin siapa yang masih ingat materinya? Pendidikan Pancasila, materi terakhir. Ya. Siapa lagi yang masih ingat? Memperkenalkan identitas. Ya, identitas diri. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kekuatan dan tantangan keberagaman. Nah, jadi bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menguraikan keuntungan dan tantangan hidup dalam keberagaman. Nah, sebelum itu Ibu ada video, silahkan semuanya disimak video yang akan Ibu lakukan. Kita beragam ras, suku, bahasa, agama atau keyakinan, adat istiadat, jenis kelamin dan sebagainya. Keragaman itu realitas yang menjadikan kita satu, Indonesia. Tentu saja keragaman perlu dikelola. Modal minimal untuk mengelola dan toleransi. Toleransi tercipta karena didorong oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kemerdekaan berpikir, kehakiman, dan berkeyakinan. Toleransi bukan. Nah, tadi di situ disebutkan bahwa toleransi didorong atas keterbukaan, komunikasi, dan kemerdekaan berpikir. Jadi pengetahuan itu artinya kita harus mengetahui bahwasanya toleransi itu adalah alat untuk
menjalin suatu untuk menciptakan keberagaman yang real dalam suatu masyarakat. Nah, keterbukaan adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Kemudian komunikasi itu berbicara kepada sesama teman, kepada sesama masyarakat, kepada ibu bapak. Kita punya komunikasi yang baik antar teman itu akan menciptakan suatu kegiatan yang positif, yang menciptakan suatu masyarakat yang ideal. Nah, kemudian dan kemudian berpikir optimal dan berpikir. Toleransi bukan berarti menolak tidak ada sosial, bukan juga untuk melemahkan keyakinan. Toleransi berarti menerima kenyataan bahwa manusia yang secara alamiah berada dalam penampilan, situasi, ujaran, tingkah laku, dan nilainya memiliki hak untuk hidup damai dan menjadi dirinya sendiri. Tidak saling memaksa pandangan tersebut. Nah, jadi toleransi itu tidak semuanya itu harus kita toleransi. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita toleransi. Nah, tapi toleransi itu bukan berarti memaksakan pandangan atau kehendak. Jadi kita juga harus melihat bahwasanya hal ini bisa untuk kita toleransi atau tidak. Contohnya dalam hal toleransi beragama. Nah, mengucapkan selamat kepada teman kita yang beragama Kristen misalnya, selamat Natal, apakah itu bentuk toleransi atau tidak? Ya, sebenarnya itu bukan bentuk toleransi. Karena secara tidak langsung kita meyakini bahwasanya agama mereka menganggap bahwa Allah itu memiliki Tuhan. Jadi itu bukanlah bentuk toleransi. Bentuk toleransi yaitu dengan tidak mengganggu mereka beribadah. Nah, jika kita melihat teman kita ingin ke gereja atau ke masjid, kita tidak boleh menghalanginya. Itu bentuk toleransi. Oke, lanjut. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan, seperti sebuah orkestra. Nah, jadi toleransi itu diibaratkan sebagai sebuah orkestra. Siapa yang pernah melihat orkestra? Biasa ada di TV ditayangkan. Nah, jadi Nama musik dan beragamnya itu dalam nada dan irama yang baik. Di sana ada keindahan dan juga. Nah, bayangkan kalau misalnya orkestra itu cuma bermain gitar saja, pasti tidak menarik kan? Jadi untuk menambah harmonisasi atau daya tarik tersendiri, maka harus ada perpaduan alat musik. Ada yang main suling, ada yang main gitar, ada yang main drum, ada yang main piano. Nah, karena keberagaman alat musik yang digunakan itu menciptakan suatu keindahan. Nah, jadi toleransi itu diibaratkan sebagai orkestra. Sekarang, lihat apa saja bentuk agama yang dapat menemani keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial. Nah, jadi dalam keberagaman itu dapat menjadi suatu kekuatan maupun ancaman. Siapa yang bisa jelaskan apa itu kekuatan? Apa? Ya, satu. Apa lagi? Kekuatan atau peluang. Peluang hidup keberagaman. Peluang itu siapa yang pernah dengar kata peluang? Ya, apa itu peluang? Berpeluang mendapatkan hadiah. Misalnya, punya apa? Ya, berkesempatan
dalam keberagaman. Sebaliknya, kebalikan dari peluang adalah tantangan. Kalau tantangan siapa yang pernah dengar? Ya, tantangan apa? Tantangan? Apa itu tantangan? Tantangan adalah apa? Tantangan adalah ya. Tantangan ya, tantangan bisa. Apa lagi tantangan? Tantangan adalah tidak usah takut menjawab. Ya, apa-apa salah. Cobaan, rintangan. Apa lagi? Apa lagi yang dimaksud dengan tantangan? Menantang. Ya, menantang maut. Tidak boleh menantang maut. Ya, jadi keberagaman itu dapat menjadi suatu kekuatan, dapat juga menjadi suatu tantangan. Kapan keberagaman dapat menjadi suatu peluang? Jika kita mampu menghargai atau menerima perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat, keluarga, maupun sekolah. Nah, itu lagi ya. Kita berinteraksi dengan orang atau kelompok. Nah, sebagai makhluk sosial itu apa? Sosialisasi. Ya, makhluk sosial artinya kita sebagai manusia bersosialisasi. Nah, jadi sebagai makhluk sosial dalam interaksi kita kadang dihadapkan dalam situasi yang kurang menyenangkan dan tidak sepatu. Terutama bila satu merasa lebih ketika berkuasa dari yang lain. Nah, ini salah satu contoh permasalahan yang biasa menimbulkan konflik, yaitu apabila suatu individu merasa lebih baik dari individu yang lainnya, atau suatu kelompok merasa lebih baik dari kelompok yang lainnya. Misalnya kelompok di sini itu dari suku Bugis, kemudian kelompok yang di sini dari suku Manda. Nah, suku Bugis ini selalu membanggakan sukunya. Misal di suku saya itu terkenal dengan adat istiadatnya yang sangat beragam, terkenal dengan toleransinya. Sedangkan di suku Manda juga mengatakan yang demikian. Nah, karena kedua-duanya saling membanggakan sukunya masing-masing, terjadilah suatu konflik. Perasaan tidak nyaman, perasaan negatif, hingga ucapan dan tindakan yang menyakiti. Toleransi pun berubah menjadi intoleransi. Nah, maka jika ada konflik yang tercipta, maka yang tadinya toleransi berubah menjadi intoleransi. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, itu mau adik-adik mengerjakan tugas tapi dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya kita acak saja ya, menghitung dari mana? 1 sampai 4. Ya, 2, 3, 4. Oke, 1, 4 tadi 4. Oke, semua yang nomor 1 di sini, yang nomor 2 di sini, yang nomor 3 di sini, apa 1, 4 di sini. Yang itu sampai 3 semuanya bergerak. 1, 2, 3. Oke. Ayo, kau bukan tahu. Di sini enggak di sini. Tadi mau
pengerjaannya. Nah, jadi silakan diperhatikan petunjuk pengerjaannya ya. Perhatian. Siap. Nah, silakan dulu ya, dibacakan petunjuk pengerjaannya. Jadi yang pertama, silakan isi nama kelompoknya beserta nama anggota kelompoknya. Misalkan nama kelompok 1, nama anggota kelompok Fatimah, Habib, Syarif. Misalkan. Nah, kemudian bacalah petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. Nah, di lembaran kedua itu ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian jawablah pertanyaan dengan berdiskusi. Ya, jadi berdiskusi bersama teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya sama ibu. Terakhir, silakan presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke. Ya. Semuanya maju untuk presentasinya, semuanya maju. Ya. Nah, sebelum mengerjakan tugas dari ibu, perhatian bukan ke depan. Perhatian. Iya. Perhatian. Iya. Konsentrasi dulu, konsentrasi. Konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalau ibu bilang tepuk 2, kalau ibu bilang 3, kalau ibu tidak bilang tepuk, jangan di konsentrasi. Konsentrasi. 3 yaitu prasangka. Benar nggak prasangka? Nah,
Habis pertama. Kambing hitam. Siapa yang mau baca kambing hitam? Siapa yang akan baca apa itu kambing hitam? Berdiri. Ya, siapa yang mau baca? Saya. Oke. Alif dulu Alif. Berdiri. Menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok. Nah, kambing hitam adalah menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu. Pengasingan. Siapa yang mau baca pengasingan? Wahyu. Berdiri. Nah, jadi pengasingan adalah perilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Misal contohnya, siapa yang bisa kasih contoh? Contoh pengasingan di dalam kelas. Ya, silakan berdiri. Ya, mengejek temannya atau memukuli. Siapa lagi? Siapa yang mau kasih contoh bentuk pengasingan di dalam kelas? Salah satu bentuk pengasingan di dalam kelas. Pengasingan itu menganggap seseorang tidak ada. Contohnya siapa yang bisa kasih contoh? Ya, siapa lagi namanya? Alvina. Ya, Alvina contohnya. Ya, jadi misalnya suatu kelompok itu atau biasa dengan bergengsi. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dia anggap tidak cocok atau tidak sama dengan gengnya, dia tidak menganggap seseorang itu ada. Jadi kalau mau kantin sama teman-temannya saja yang dianggap, mau belajar kelompok sama teman-temannya itu saja. Tapi ada satu temannya yang tidak diikutkan. Nah itu yang artinya diasingkan. Jadi tidak dianggap. Jadi pengasingan itu adalah tidak menganggap ada seseorang. Selanjutnya pelecehan, yang itu perilaku yang disengaja mengintimidasi atau merendahkan pihak lain. Selanjutnya Najisan. Bentuk-bentuk penodaan simbol atau bentuk keagamaan atau kebudayaan yang ditunjukkan untuk apa? Untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka. Harusnya ketika kita melihat teman kita berbeda, kita tidak boleh mengejeknya, kita tidak boleh menghinanya. Karena seperti yang kita setelah belajar sebelumnya, yaitu identitas diri, setiap individu mempunyai identitas diri yang berbeda dan tidak sama. Jadi sebagai makhluk sosial kita harus menerima perbedaan yang ada. Oke, kita lanjut lagi. Pengusiran itu pengeluaran secara resmi. Apa yang bisa mengartikan pengusiran sesuai dengan pendapatnya? Berbeda dengan yang disebutkan tadi atas. Siapa yang bisa menjelaskan pengusiran itu apa? Ya, ya contoh pengusiran. Nah, salah satu contoh pengusiran diusir dari kos-kos karena tidak membayar. Tapi sebenarnya itu tidak salah, karena memang ada permasalahan yang dilakukan, yaitu tidak membayar. Oke. Berbeda agama. Ya. Nah, kalau kita mengusir suatu kelompok yang berbeda agama itu baru tidak boleh, karena mereka tidak salahkan
belajar bahwa Indonesia itu beragam suku, istiadat, dan agama. Jadi jika kita melihat perbedaan agama di dalam suatu masyarakat, kita tidak boleh mengusirnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan jika kita melihat teman kita berbeda agama? Ya, menghargainya. Apalagi sikap yang harus kita tunjukkan adalah menghormatinya. Oke, lanjut. Penyangkalan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan mendasar atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama. Segregasi, represi, penghalangan. Jadi kalau tadi pengusiran, sekarang penghalangan. Apa bedanya pengusiran dengan penghalangan? Nah, ulangi lagi. Siapa yang bisa jelaskan perbedaan penghalangan dan pengusiran? Pengusiran ya orang yang ada di dalam diusir. Ya. Orang yang mau masuk ke halaman, orang yang mau masuk Yang lainnya. dilarang masuk. Ya, kalau pengusiran orang di luar disuruh keluar, kalau penghalangan Disuruh tidak masuk. ya, siapa lagi yang bisa jelaskan ulang? Ya, silakan Ali. Berdiri. Yang lain diam. Pengusiran orang yang disuruh keluar Ya. dilarang masuk. Orang yang disuruh keluar, kalau penghalangan contohnya. Orang yang disuruh. Oke. Nah, jadi ada dua pendapat pemerintahan sama sebenarnya. Cuman penyampaiannya yang berbeda. Jadi pengusiran dijelaskan kembali. Nah, sekarang penghancuran yaitu penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan yang termasuk genosida. Siapa yang pernah dengar genosida? Psikopat juga termasuk. Penculikan juga termasuk. Oke? Nah, sekarang silahkan semuanya kelompok berdiskusi dengan teman kelompoknya menyelesaikan tugas yang tadi Ibu telah bagikan. Nah, jadi di situ ada permasalahan. Silahkan diskusikan terkait penyebab dan solusinya. Tadi Ibu sudah lakukan beberapa permasalahan yang bisa menjadi acuan atau contoh untuk menyelesaikan tugas. Jika ada yang tidak ditemukan, silahkan bertanya. Ini permasalahannya. Ini bisa ditulis jadi permasalahan cuma satu. Apa itu masalahnya? Nanti terus jawabannya. Penyebabnya, permasalahannya, jadi hari jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompok dan nama kelompoknya. Yang tidak mengerti silahkan bertanya. Boleh buka buku, dibuka di penjelasan juga. Mana tadi? Ini? Tidak.
Jadi apa permasalahannya? Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Tadi dari tampilkan beberapa contoh permasalahan. Contoh permasalahan yang ditunjukkan itu kurang lebih sama dengan yang ibu ajukan dalam
Silakan. Nah, itu Pak. Ya, itu ada di bukunya halaman 98. Itu ada contoh perbedaan suku. Perhatian. Perhatian. Oke, itu ada di halaman 98. Perhatian bukunya. Di situ ada contoh perbedaan suku. Nah, ini permasalahannya kan hampir sama. Nah, silahkan dicermati untuk menjawab soal yang ada di kalau pertama yang
Yang membaca nanti yang paling kelas suaranya, nah. Oke, jadi kelompok pertama, kelompok 1. Kelompok yang lain diam. Perhatikan temannya yang satu di depan, nah. Nanti silahkan dikasih pertanyaan. Kelompok yang lain perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok saya Fitri Fatimah Fauzan. Permasalahan terjadinya intoleransi. Penyebab suku Bugis mengatakan bahwa suku mereka kaya istiadat, tetapi suku Mandar mengakui bahwa suku mereka lah yang banyak istiadatnya atau adat mereka. Solusi, jangan mengakui suku kita yang paling banyak istiadatnya jika kita tidak boleh mengakui bahwa suku kita lah yang paling berkuasa di antara suku-suku lainnya. Oke, kelompok yang lain siapa yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1? Jadi permasalahannya tadi dari kelompok 1 yaitu intoleransi. Ya, pertanyaan dari kelompok 4. Silakan ketik apa tadi pertanyaannya? Apa arti intoleransi? Oke, apa arti intoleransi? Terjadinya konflik antara satu individu lain. Oke, terjadinya konflik antara satu individu ke individu yang lain. Siapa lagi yang mau bertanya? Tunggu. Skip. Pertanyaannya dibatasi 2 saja, nah. Berarti sisa 1. Silakan kelompok 8. Berarti dibagi deh. Saya jelaskan sambungannya. Oke. Kelompok yang bertanya perhatikan temannya menjawab. Halo Adanya guys. kelompok yang memperkuat satu agama lain dan diusir. Oke. Jadi adanya suatu kelompok yang tidak menerima temannya karena berbeda apa tadi? Agama. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Yang kelompok di bawah yang belakang nih perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Ya. Ya. Kalau tidak kedengaran makanya diam. Permasalahan 1. Menganggap sukunya lebih baik dari suku yang lain. Penyebab karena suku sendiri yang mempunyai banyak kelebihan. Solusi, kita harus melihat suku lain mempunyai kelebihan
baik dari yang lain. Oke, jadi permasalahannya apa tadi kelompok 1? Kelompok 3 menganggap suku sendiri lebih Baik. baik. Nah, itulah permasalahannya tadi sesuai dengan hasil diskusi kelompok 3 itu menganggap suku sendiri lebih baik dari suku yang lain. Penyebabnya karena suku sendiri mempunyai banyak kelebihan. Solusinya solusinya kita harus melihat kelebihan suku lain. Sekarang kelompok yang lainnya silahkan mengajukan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Apa artinya toleransi dalam agama? Oke. Apa artinya toleransi? Dalam agama? Berdiskusi dengan temannya. Oke, kelompok 1, kelompok 3 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1, silakan jawab. Nah, jadi dari kelompok 3 toleransi itu artinya menerima perbedaan yang ada dan menghargainya. Misalnya tadi agama berarti menghargai perbedaan agama. Satu lagi siapa? Saya lagi. Oke, silakan pertanyaan dari kelompok 4. Apa pengertian suku? Oke. Silakan kelompok 3 berdiskusi. Pengertian suku. Perhatian. Nah, perhatian ya punya jawaban dari kelompok 3. Suku adalah suku adalah simbol suatu daerah. Misal daerah Bugis bersuku Bugis. Ada yang tahu suku kelompok 3? Sekarang kelompok 4. Perhatikan nanti yang memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan temannya. Oke? Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama anggota kelompok Nestan Alif Maura Nabila. Silakan kelompok 4. Permasalahan Siti dan Dinda dan Ali, mereka berasal dari suku Mandar. Mereka mendengar percakapan teman yang bersuku Bugis mengatakan bahwa suku Bugis adalah suku yang kaya akan adat istiadat. Tapi Siti dan teman-temannya merasa suku Mandar adalah suku yang kaya akan adat istiadat. Sebab
Penyebab adalah Siti dan Siti Dinda dan Ali memulai dengan percakapan temannya yang mengatakan bahwa yang raya akan istiadatnya lalu Siti dan teman-temannya merasa bahwa mereka adalah Siti raya ada di jalan kemudian kalian Oke, itu tadi dari kelompok 4. Sekarang silakan kelompok lain bertanya. Yang lain, Fatimah. Tadi saya punya pertanyaan dari kelompok 1. Silakan apa Fatimah? Apa arti adat istiadat dalam berdiskusi sama teman apa itu adat istiadat? Oke, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab kelompok 2. Adat istiadat adalah kepercayaan yang dianut oleh suatu. Nah, jadi adat istiadat adalah kepercayaan yang dianut oleh suatu suku tertentu. Misalnya, apa yang bisa kasih contoh adat istiadat? Aksai. Apa kan contoh adat istiadat? Adat istiadat ada. Apa? Beragam makanan tarian. Ya, makanan, tarian, Baju. ya baju, Adat beres. kumadat. Nah, itu semua adalah contoh adat istiadat. Sekarang untuk kelompok 4. Oh ya, dari kamera. Karena berbeda suku, kita harus melihat kelebihan suku lain agar kita tidak menganggap suku kita lebih baik. Oke, itu dari kelompok 2. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ya, Aksai. Apa artinya kekayaan dalam suku? Ulang. Aksai, apa pertanyaannya? Apa artinya kekayaan dalam suku? Apa arti kekayaan dalam suatu suku? Berdiri semua, berdiri.
Ayo semuanya berdiri. Ayo sekarang. Kita main game dulu nah. Kalau saya bilang Dua. panjang. Panjang. Panjang pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Angkat dulu semuanya. Makasih ya. Nah, sebagai penutup, silakan disimak video terakhir dari Mina. Ini adalah penutup dari pembelajaran kita pada Apa saja tantangan yang ada yang dapat teman-teman kenal di luar sekolah, komunitas, dan masyarakat. Teman-teman guru, dalam deklarasi prinsip toleransi, pendidikan disebutkan sebagai cara paling efektif untuk mencegah semua faktor yang sudah mengenal bahasa asing dan orang Nusa Tenggara mengenal oleh hal beda tunai. Orang Maluku mengenal aliran sabetas. Orang Papua mengenal kini-kini dan sebagainya. Indonesia rumah kita sejatinya adalah tempat di mana kita merasa aman dari segala macam. Tugas kita semua untuk merawat rumah Indonesia, anugerah dari Sang Pencipta. jadi tugas kita bersama adalah merawat rumah kita yaitu Indonesia. Indonesia. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis namanya nama sama kelasnya. Siapa yang tulis itu, Pak? Siapa yang bawa pulpennya? Siapa yang bawa pulpennya? Siapa yang bawa pulpennya? Tulis namanya, tulis nama sama kelasnya ya. Pakai pulpen. Isi sesuai yang tadi sudah dipelajari. Siapa yang bawa pulpennya? Ya sama ya. Siapa yang bawa pulpennya? Pensil ada pensil. Jangan ada banyak pena. Kerja sendiri ya. Satu ada. Kerja baik-baik, jangan ada yang menyontek. Tidak, tidak, dan dia puas